Sobat Hobi, balik lagi di channel YouTube Otobox Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang udah nggak asing lagi nih. Siapa dia? Ayo silakan perkenalan. Halo, jumpa lagi. Siapa? Suami saya, Ricky. Istri saya, Foni. Kami dari Ica TV. Udah akhirnya nih, ini kita ketemu lagi ya Kak. Setelah berapa, ya hampir 1 bulan. 2 bulan. Kalau ya 2 bulan. 2 bulan yang lalu kita habis ketemu lagi nih. Kemarin kan habis dari Semarang katanya mau ke Kalimantan. Yes. Nah, terus habis dari Kalimantan kalau boleh tahu kemana aja nih? Kok bisa sampai di Semarang lagi? Udah cepet banget nih, tiap hari touringnya sekencang apa ini? Ya, jadi kan kemarin dari Semarang itu kan kita nyebrang ke Pontianak. Nah, dari Pontianak kita nerusin perjalanan. Pokoknya kan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Lalu kami masuk ke Malaysia, ke Sabah. Dari Sabah masuk ke Brunei, lalu ke Sarawak, kembali lagi ke Pontianak. Sekarang balik lagi ke Semarang kayak gitu. Jadi 360 Borneo. Oke, terus sebelumnya kan waktu datang ke Semarang ini kan karena mau ganti ban nih Kak. Sebelumnya kan pakai Swallow Pro Series ya dari Swallow Razor XP. Ya, kemudian kita ganti ban di sini sengaja pakai yang medium kompon karena untuk di Medan Kalimantan rencananya. Iya, benar. Terus ada nggak sih perbedaannya dari pakai yang Pro Series terus ke medium kompon nih selama dipakai perjalanan kemarin? Kalau Pro Series yang kita pakai Razor XP kemarin itu kan istilahnya ban slick ya, ban yang buat aspal yang ya kalau orang bilang ban balap lah ya, yang patternnya lebih smooth. Smooth ya, halus, soft kompon gitu. Jadi kan waktu dari Sumatera ke sini kita pakai itu oke, karena maksudnya Sumatera, Jawa itu kan rata-rata aspalnya mulus. Nah, Kalimantan waktu itu saya masih mikir dari hasil riset saya masih banyak jalan yang rusak. Yang tidak terlalu inilah. Jadi kalau pakai ban slick kayak Razor XP itu mungkin akan menyiksa bannya dan kita pun jadi nggak nyaman, ya kan? Apalagi kan kalau si Razor XP itu soft compound ya. Nah, jadi mikirnya ya udah mending kita ganti ke medium yang patternnya juga ya bisa dibilang semi dual purpose lah. Iya. Nah, tujuannya itu. Makanya ganti ke si Urban Grip. Iya, Swallow Urban Grip. Nah, ya sebenarnya sih dua-duanya nyaman dengan di kelasnya masing-masing ya. Kayak gitu. Terus tadi katanya ada cerita dikit nih Kak. Katanya kan emang di Kalimantan tuh di nebaknya bakal ada medan yang lebih banyak ke pasir-pasir gitu. Ternyata katanya tadi lebih banyak ke itu ya, aspal. Iya, jadi gitu. Waktu riset awal kita udah yang, dan teman-teman yang udah pernah ngaspal di sana juga bilangnya oh jalannya nggak banyak yang bagus gitu ya. Ternyata mungkin karena perbaikan ya, ternyata cukup lumayan banyak jalan yang mulus aspal ya. Yang jelek banget itu kadang-kadang karena perbaikan atau memang adalah beberapa yang karena banyak truk jadi jalan rusak. Tapi ya tidak se ekstrim perkiraan kami. Nah itu, dan cuman memang jalanan di sana yang aspal mulus pun itu bumpy, bergelombang karena kan kontur tanah di situ rata-rata kayak tanah gambut, tanah-tanah yang cocok buat sawit gitu loh. Jadi mungkin karena panas, karena apa, bergelombang. Jadi kesannya mulus ketika kita lewat, nah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau pakai soft compound pun atau medium compound kayak masih sebenarnya aman masih oke. Sih, Masih oke. Apalagi kalau cuma lewat jalur nasionalnya ya, itu masih oke kok sebenarnya. Terus ada nggak sih Kak pengalaman unik terkait ban yang dipakai ini selama perjalanan mungkin? Bebas di mana aja ceritanya. Yang terkait ban. Oh, yang itu yang waktu mau ke Sampit. Oh, yang isi angin. Oh ya. Jadi waktu itu ceritanya kita mau cari nitrogen. Kan kita biasa ngisinya usahakan nitrogen. Nah, gitu. Karena kan memang nitrogen lebih inilah ya, lebih untuk jalan jauh pun lebih bagus daripada angin biasa. Nah, lanjut. Nah, habis itu nggak ketemu nitrogen, kita carilah yang ya udahlah angin biasa aja. Soalnya udah terasa nggak enak nih gitu kan, karena beban juga berat. Udahlah isi. Pak, isi angin Pak. Oke ya. Nemu ya tukang isi angin biasa lah ya gitu. Habis itu nggak ditanya ini kan, bapaknya nggak ada apa? Nggak ada pengukurnya itu. Katanya nggak ada Pak, nggak, udah biasa. Habis itu diisi.
Udahlah diisi. Nah, terus sebagai Nah, waktu dia isi pun dia udah ngechat, isi lagi. oh Chat, iya isi iya lagi. ada. Iya, masih pakai Jadi kayaknya sistem berapa kali? kira-kira gitu ya. Kira-kira. Nah kan kita mikirnya, oh dia udah pengalaman, udah tahu lah ya Iya. gitu. Tapi setelah itu kita jalan, apa yang terjadi? Ya awalnya kan masih jalan aspal nih, Hmm. masih ya nggak gitu kerasa, cuman kok ada ya feeling beda. Nah nggak lama ketemu lah jalan rusak. Di situ itu saya kira saya punya shock breaker mati, saking kerasnya. Tapi akhirnya saya penasaran, saya berhenti. Itu spakbor depan itu udah nempel sama ban ternyata. Dan itu udah sempat ngikis bannya Iya, sedikit kan? bukan terkikisnya itu terkikis. spakbornya. Oh, spakbornya. Spakbornya yang terkikis. Wih, saya bilang kan. Nah, kebetulan kan saya memang bawa alat pompa darurat Iya. yang bisa dicas itu. Itu lebih ke darurat dan lebih ke buat ngecek tekanan angin. Langsung lah saya buka, saya cek ternyata standarnya PCX itu kan depan 30, belakang 32. Nah, waktu saya cek itu 70 Wah, PSI. udah 2 kali lipatnya. 2 kali lipat ini. lebih Tambah lagi. setengah Untung nggak meledak itu ban. Iya. Gila itu. Kerasa bener. keras banget berarti di perjalanan Iya, ya. makanya setelah saya itu? kira shocknya mati. Ternyata gila itu langsung tekan ini keluarin lagi sampai pas 30 baru ini. Yang di belakang lebih tinggi lagi kan? Ya lebih 70. 75 kalau Ya nggak salah. ada pokoknya 70-an lah. Aduh, itu langsung stres. Untung kalau meledak pecah Iya. ban kan aduh saya Iya, bilang. PR lagi itu. Itu gitu ternyata jangan percaya dengan feeling guys. Tetap harus ada itu ya indikatornya. Sebaiknya iya, iya. Makanya kami bawa itu memang kalau kita isi pakai itu bisa tapi lama kan dia ngisinya pelan. Nah, jadi kami lebih buat ngecek tekanan angin. Nah, ternyata itulah. Untung bawa. Kalau enggak kan nggak tahu. Iya, betul-betul. Untung sampai nggak fatal ya, nggak sampai meletus di jalan. Iya, atau benar. gimana. Udah Itulah, aman. itu unik banget. Jadi gitu. Terus berarti jarak tempuhnya yang selama ini udah ditempuh dari habis Semarang terus ke Kalimantan, akhirnya sampai ke Semarang lagi Kak. Kira-kira berapa kilo ya? Total sekarang sudah berapa ya? Yang pasti dari kan kita Padang ke Mandalika dulu. Mandalika ke sini ke Semarang Oh, ya. itu kemarin 5.200. Ya. Iya, itu dia. Nah, yang tadi saya ngecek di ini bentar masih ada catatannya. Totalnya sudah berapa ya? Itu berarti ditempuh udah 2 bulanan ya berarti. Iya. Iya. 2 bulan. Udah mau masuk 3 bulan sih sebenarnya. Dari tanggal 1 Juni Mulai startnya ya. startnya. Yang Kalimantan saja dari Semarang sini ke Pontianak muter balik lagi ke sini itu sudah hampir 10.000. Wah. 9.000 berapa gitu. Nah, jadi yang si urban grab-nya itu udah hampir 10.000 kondisinya. Iya. Ah. Terus akhirnya ke ini ya, ke Autobox lagi untuk mungkin ngecek kondisi. Tadinya bannya. awalnya saya mau ngecek aja, mastiin dan saya mau pakai lagi itu ban. Ternyata untung di sini kan kalau mau ini nggak cuman bannya yang dicek tapi sekalian Iya. kan. Nah ternyata kaki-kaki saya tadi agak sedikit bermasalah, sasis juga agak goyang. Makanya disarankan jangan langsung ganti ban tapi ke bengkel dulu benerin itu ya. Syukurlah kalau enggak mungkin kita nggak tahu juga sih ya. Iya. Nah, jadi akhirnya ganti dan ternyata memang gara-gara saya punya shock breaker itu bermasalah dan sasisnya goyang, pemakaian bannya jadi tidak optimal sehingga jadi tipis sebelah. Iya, Dan makan sebagian makan gitu. setengah ya. Jadi tadi disarankan sebaiknya ganti aja bannya daripada dipaksain pakai. Nah, jadi udah 10.000 dengan beban berat gitu ya. Normalnya mungkin 15.000 ya kalau pakai harian ya. Iya. 15.000 pakai Tapi harian itu pun tapi ini di jalanan aspal kan? ya Nah, kita tuh kan jalanannya udah beda-beda. Wah, iya, beda-beda jalan, semua bebannya jalur berat. dilewatin ya. Dan sempat full high speed juga karena di Malaysia Brunei kan rata-rata highway itu. Jadi kayak jalanan tol kita, jadi kita bisa benar-benar top speed terus. Nah, jadi ya itu termasuk menguji ketahanan ban juga sih jadinya. Nah, gitu. Iya, Jadi iya. akhirnya kita ganti lagi dan kita pulang tetap pakai Razor XP juga. Oke, terus ini habis dari Semarang ada rencana kemana lagi nih Kak? Lanjutinnya Dari Semarang nggak ada sih, kita udah jalan pulang ini. langsung pulang aja. Langsung Oke, pulang. siap. Paling Udah ya- kangen rumah ya ini, homesick. Ya, paling mampir-mampir bentar lah ke
yang bantu support kita ya report lah pulang, kita report dulu, udah ngasih tahu pulang. Itu gitu doang sih. Terus setelah ini kan setelah touringnya selesai yang season ini, ada rencana ke depannya nggak ini touring-touring selanjutnya, atau mau boleh kan diberikan bocoran ini sobat Obi semuanya, atau emang udah itu ya udah dipublish ke sosmed mungkin, atau ada yang belum ada. Ini eksklusif banget, ini kita mau dibocorin nggak nih? Kita juga masih belum berani bilang sih sebenarnya, cuma baru rencana aja. Ada beberapa opsi. Tapi ya takutnya kalau kita spill sekarang nanti nggak jadi kan, jadi ini juga. Tapi ya salah satu target utamanya mungkin tahun depan itu ASEAN. Karena kalau Indonesia kan kita tinggal Papua aja. Yang belum yang belum. Nah sementara kan kalau kita kan hobinya bener-bener explore satu pulau. Kalau Papua kan buat sekarang ini untuk kota ke kotanya masih terlalu ekstrim jalanannya. Belum memungkinkan untuk touring santai kayak kami. Dan kalaupun mau touring santai pakai kapal kota ke kota, jadi kan enggak. Jadi kita Papua mungkin nanti ketika sudah memungkinkan. Dan buat sekarang ya mungkin kita karena kemarin sudah Malaysia Brunei juga kan. Nah tahun depan mungkin ASEAN ya Malaysia Semenanjung, Thailand, Laos, Kamboja mungkin. Kamu nggak berani bilang pasti, tapi ya nggak tahu apakah tahun depan, kalau dikasih rezekinya tahun depan, kalau enggak ya kita lihat nanti, atau tahun depan tiba-tiba Tuhan punya rencana lain buat kami jalan kemana ya. Iya nggak tahu juga. Karena memang jujur dari yang pertama yang kita nggak punya bayangan mau kemana lagi berikutnya. Kalau sebelumnya udah tahu nih habis ini kita mau kesini, habis ini kita mau kesini. Sekarang nih masih bingung. Kita mungkin ke Jawa lagi biar kita ketemu lagi kan di sini. Iya, gitu ya Sobat Obi ya, itu tadi bocoran dari Icak TV nih. Kita doain aja semoga targetnya touring bisa keliling ASEAN, bahkan mau keliling apa nih, benua mimpinya juga. Sih bisa sampai Eropa dan nanti bisa keliling dunia. Mimpinya bisa sampai Eropa. Semoga kita doakan semoga targetnya cepat tercapai ya. Amin. Wow, udah gitu aja. Terima kasih Kak dari Cecak TV, Kak Riki, Kak Foni atas kesempatannya. Udah sering mampir banget ke Autobox ini, udah bestian banget ya. Gimana lagi tempat ganti ban yang senyaman ini kalau nggak Autobox? Aduh, asik. Terima kasih Kak. Oke, segitu dulu ya Sobat Obi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.